Ya, record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amadil Fatih Muhammad. Di sini saya akan melanjutkan asistensi RAB pekerjaan rumah sederhana yang sekarang masuk ke pekerjaan struktur bawah atau pondasi. Di sini ada perhitungan volume dari struktur bawah atau pondasi. Yang pertama itu ada pekerjaan struktur bawah atau pondasi. Pekerjaan pondasi ini pekerjaan pondasi perumahan cluster garden Arayana Karawaci Tangerang ini dibagi menjadi 3 pekerjaan. Yaitu ada yang pertama ada pekerjaan batu kali dengan perbandingan 1:5, batu kosong atau unstamping, dan yang terakhir ada pekerjaan pasir uruk bawah tanah bawah pondasi. Yang pertama itu ada pekerjaan pondasi batu kali 1:5. Pekerjaan proyek perumahan cluster garden Arayana Karawaci ini menggunakan jenis pondasi batu kali dengan perbandingan semen Portland 1 dan pasir pasang 5. Di sini ada detailnya. Detailnya ini bentuk dari pondasi batu kali ini adalah trapesium. Maka untuk mencari volumenya itu pertama dicari luas trapesium, lalu didapatkan hasil 0,237 meter persegi, lalu dikalikan dengan panjang galian pondasi yang telah dicari sebelumnya, yaitu dengan panjang 37 meter. Lalu untuk mencari volume dari kebutuhan pasangan pondasi batu kali 1:5 itu tinggal dikalikan luas permukaan pondasi yang telah dicari sebelumnya dengan panjang pondasi batu kali. Dan didapatkan hasil 8,769 meter kubik. Lalu yang kedua ada pekerjaan batu kosong atau unstamping. Fungsinya itu sendiri adalah menyerap beban dan menyebarkan ke bawah, dan ada fungsi lainnya yaitu sebagai roll atau penahan ketika terjadi gempa agar susunan pondasi tidak mengalami kerusakan yang tidak terlalu parah mengalami kerusakan. Untuk mencari volumenya itu bisa dicari dengan yang pertama itu mencari luas penampang unstampingnya. Itu ada di sini luas unstamping yang berbentuk dengan anggapan bentuk persegi itu dengan tebal 10 dan panjang dan lebar 60. Tinggal dikalikan 0,1 dikali 0,6 didapatkan hasil 0,06, lalu dikalikan dengan panjang galian pondasi yang 37 meter, lalu didapatkan hasil 2,22 meter pangkat 3. Lalu berikutnya ada pekerjaan urugan pasir bawah pondasi. Fungsinya hampir mirip dengan batu kosong unstamping tadi, dan untuk mencari volumenya itu juga sama seperti mencari volume dari unstampingnya tadi, yaitu tinggal dikalikan luas, pertama mencari luas permukaannya. Di sini ada data dengan ini salah ketik, lebarnya 0,6 dengan tinggi atau tebal 0,05 meter, lalu dikalikan dengan panjang galian pondasi yaitu 37 meter, didapatkan hasil 1,11 meter kubik. Berikutnya analisa harga satuan. Ya, di analisa harga satuan digunakan analisa harga satuan tahun 2016, SNI 2016 lingkup pekerjaan Cipta Karya. Yang pertama itu ada AHS pekerjaan pondasi batu kali 1:5 dengan jumlah harga Rp1.098.550. Lalu ada pekerjaan batu kosong atau unstamping dengan satuan meter kubik dengan jumlah harga Rp573.966. Lalu yang terakhir ada pekerjaan urugan pasir bawah pondasi dengan satuan meter kubik dengan jumlah harga hasil Rp252.800. Dan dengan hasil akhir BOQ yang telah dikalikan dengan volume yang telah dicari sebelumnya itu Rp11.187.997,47. Sekian.
Coba di volume pekerjaan pasangan pondasi batu kali. Volume ya? Ya, volume. Ini Bang. Coba lihat perhitungannya. Ini Bang. Yuk lagi. Oke, saya rasa buat pekerjaan pondasi sudah cukup ya, Fatih, bisa langsung ke anggota kelompok Baik. selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya Bang. Ya. Izin share screen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Nurul Iza. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan biaya dari mulai WBS, volume, AHS, dan BOQ. Yang pertama ada WBS. Di sini untuk pekerjaan struktur bawah pondasi, yaitu ada pekerjaan urukan pasir bawah pondasi dengan satuan meter persegi, meter kubik, dan ada pekerjaan unstamping batu kosong dengan satuan meter kubik, dan pekerjaan pondasi batu kali dengan perbandingan 1:5 meter kubik. Selanjutnya untuk volumenya, karena yang pertama ada pekerjaan urukan pasir bawah pondasi dilakukan dengan pengurukan 1 meter kubik dengan menggunakan basi uruk. Urukan pasir bawah pondasi memiliki fungsi untuk menstabilkan beban pondasi agar penyebaran bebannya dari pondasi merata ke tanah di bawahnya. Yang pertama kita lakukan adalah menghitung panjang galian pondasi, lalu didapatkan 47 meter, dan selanjutnya ada detail pondasi dengan lebar galian bawahnya 0,6 meter, tinggi urukan pasirnya 0,1 meter, dan panjang galian pondasinya 47 meter. Sehingga perhitungannya untuk rasio perbandingan miringnya yaitu 0,02 meter, lebar galian atasnya yaitu lebar galian bawah ditambah 2 kali rasio perbandingan miringnya, sehingga didapatkan 0,64 meter. Lalu menghitung luas penampangnya dengan rumus setengah dikali lebar galian bawah ditambah lebar galian atas dikali tinggi, dengan hasil 0,06 meter persegi. Sehingga volume urukan pasir bawah pondasinya rumusnya adalah luas penampang dikali panjang galian pondasi, didapatkan 2,91 meter kubik. Selanjutnya menghitung volume pekerjaan unstamping batu kosongan. Pekerjaan unstamping batu kosongan pada proyek ini pemasangannya dengan 1 meter kubik pondasi batu kosongan unstamping yang berfungsi untuk menyerap beban dan menyebarkan ke bawah sebagai rol atau penahan ketika terjadi gempa agar susunan pondasi tidak mengalami kerusakan yang parah. Sebentar. Selanjutnya mencari panjang galian pondasinya yaitu didapatkan 47 meter. Dan untuk rumus volume unstamping batu kosongan yaitu panjang galian pondasi dikali luas galian bawah dikali tebal unstamping.
Untuk tebal unstampingnya yaitu 0,1 meter. Didapatkan volumenya adalah 2,82 meter kubik. Selanjutnya, volume pekerjaan fondasi batu kali dengan perbandingan 1:5. Pekerjaan fondasi yang ada di proyek ini menggunakan jenis fondasi batu kali dengan perbandingan semen Portland dan pasir pasang 1:5. Untuk detail fondasinya, untuk sisi bawahnya yaitu 0,54 meter, sisi atas 0,25 meter, dan tingginya 0,6 meter. Untuk luas penampang fondasi digunakan rumus setengah dikali sisi bawah ditambah sisi atas dikali tinggi, dengan didapatkan hasil 0,24 meter persegi. Lalu untuk rumus fondasi batu kali yaitu panjang galian fondasi dikali luas penampang didapatkan 11,14 meter kubik. Selanjutnya untuk analisa harga satuan, untuk daftar harga upahnya didapatkan dari Permen PU nomor 10 tahun 2020 dan daftar harga material tahun 2020. Untuk perhitungannya, untuk perhitungan analisa harga satuannya, pekerjaan urukan pasir bawah fondasi yaitu kebutuhannya dari tenaga kerja dan bahan, dan didapatkan jumlah harga satuannya dengan total Rp9.076,38. Dan untuk pekerjaan unstamping batu kosongan, dan untuk tenaga kerjanya itu adalah pekerja, mandor, tukang batu, kepala tukang batu, dan untuk bahannya ada pasir uruk dan batu kali belah. Sehingga jumlah harga satuannya adalah Rp507.903,98. Dan untuk analisa harga satuan pekerjaan fondasi batu kali 1:5, kebutuhan ada tenaga kerja dan bahan. Untuk bahannya ada pasir pasang, batu kali belah, dan semen Portland. Dengan jumlah harga satuan Rp1.094.021,18. Didapatkan BOQ untuk pekerjaan struktur bawah fondasi, rumusnya adalah volume dikali AHS, sehingga totalnya adalah Rp13.936.850,69. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa cukup untuk Fadia, bisa langsung ke anggota berikutnya. Terima kasih. Sudah tampil belum? Sudah, ya, bisa langsung dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audina Dutria Bidat. Saya di sini akan menjelaskan perhitungan dari pekerjaan fondasi pada proyek rumah klaster Nusa Aryana. Pada pekerjaan fondasi ini terdapat beberapa tiga pekerjaan, yaitu pekerjaan urutan pasir bawah fondasi dengan satuan meter kubik, kedua pekerjaan unstamping batu kali dengan satuan meter kubik, dan ketiga pasangan fondasi batu kali dengan perbandingan 1:5 dengan satuan meter kubik. Lalu langsung saja ke perhitungan volume. Pada perhitungan volume kerjaan fondasi ini terdiri dari pasir uruk bawah fondasi, unstamping, dan juga batu kali. Pada pekerjaan pasir uruk bawah fondasi dilakukan untuk perbaikan dan perataan tanah, di mana pasir uruk nanti akan dijadikan lapisan dasar dari unstamping batu kali. Gambar detailnya dapat dilihat pada gambar 3.10, di mana ini menggambarkan detail fondasi tipe 1. Lalu pada gambar 3.11 yaitu detail fondasi tipe 2. Ini terdapat perhitungan panjang urutan pasir bawah fondasi tipe 1 dengan jumlah total galiannya panjangnya yaitu 26,75 meter. Lalu pada perhitungan panjang urutan pasir bawah fondasi tipe 2 dengan total panjangnya yaitu 37,95. Lalu diketahui lebar galian bawah fondasi tipe 1-nya yaitu 0,9 meter. Lalu LGB atau lebar galian bawah pada fondasi tipe 2 yaitu 0,75 meter. Tinggi urutan pasirnya yaitu 0,05 meter. Panjang total urutan
pondasi tipe 1-nya itu 26,75 meter, panjang total urugan pondasi tipe 2-nya itu 11,1 meter. Pada perhitungannya yaitu yang pertama, dilakukan pondasi satunya dengan rasio perbandingan miring 1:5, sehingga didapatkan X-nya yaitu 0,01 meter. Dicari lebar galian atasnya didapatkan 0,92 meter, lalu dengan luas penampangnya yaitu mencari luas penampangnya dengan setengah dikali LGB ditambah LGA dikali tinggi, sehingga dihasilkan 0,045 meter persegi. Lalu untuk volume pasir uduk pondasinya pada tipe 1 menggunakan rumus luas penampang dikali jumlah total galian itu sama dengan 0,045 dikali 26,75 sama dengan 1,217 meter kubik. Lalu untuk volume urugan pasir pondasi tipe 2-nya menggunakan rasio perbandingan miring yang sama yaitu 1:5 dengan X yang sama yaitu 0,01 meter, sehingga dicari lebar galian atasnya dengan lebar galian bawah ditambah 2 dikali rasio perbandingan miring sama dengan 0,77 meter, lalu mencari luas penampangnya dengan rumus setengah dikali LGB ditambah LGA lalu dikali tinggi, sehingga dihasilkan 0,038 meter persegi. Lalu dicari volume pasir uduk pondasinya dengan rumus luas penampang dikali jumlah total galian, sehingga dihasilkan 0,422 meter persegi. Sehingga total volume urugan pasir bawah pondasinya yaitu volume urugan pasir bawah pondasi tipe 1 ditambah volume urugan pasir bawah pondasi tipe 2, sehingga dihasilkan 1,636 meter kubik. Lalu yang kedua ada pekerjaan unstamping batu kali. Pada pekerjaan unstamping batu kali ini dilakukan untuk menerima beban dari pondasi dan memindahkannya ke dasar tanah. Lebar unstamping tergantung pada lebar pondasi ditambah 10 cm kiri kanan pondasi. Lalu gambar detail pondasi dapat dilihat pada gambar 3.12 untuk detail pondasi tipe 1 dan 3.13 untuk detail pondasi tipe 2. Terdapat perhitungan panjang unstampingnya dengan total unstamping tanah pondasinya pada pondasi tipe 1 yaitu 26,75 meter dan pada pondasi tipe 2 yaitu 37,95 meter. Dengan pada panjangan samping batu kali pondasi tipe 2 yaitu 11,1 meter. Lalu diketahui dan seperti yang tadi saya sudah jelaskan, langsung masuk ke perhitungannya. Pada pondasi tipe 1-nya dilakukan rasio perbandingan miring terlebih dahulu, di mana tinggi unstampingnya yaitu 0,1 meter, sehingga X-nya sama dengan 0,02 meter. Lalu dicari lebar galian atasnya, di mana lebar galian bawah ditambah 2 dikali rasio perbandingan miring, sama dengan 0,9 ditambah 2 dikali 0,02 sama dengan 0,94 meter. Lalu mencari luas penampangnya dengan rumus setengah dikali LGB ditambah LGA, lalu dikali tinggi, dihasilkan 0,092 meter persegi. Lalu mencari volume unstamping batu kali, yaitu dengan rumus luas penampang dikali jumlah total galian, sehingga dihasilkan 2,461 meter kubik. Lalu pada perhitungan pondasi tipe 2, rasio perbandingan miringnya sama, yaitu 1:5, sehingga tinggi unstampingnya juga sama, sehingga X-nya dihasilkan 0,02. Lalu pada lebar galian atasnya, dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, dihasilkan 0,79 meter. Halo, suaranya terputus, Audina. Halo? Koneksinya kayak bermasalah, Bang. Kenapa? Kenapa?
Ngulang dari awal. Enggak usah. Ya, Lanjut aja. sampai lanjutin aja. Dari mana? Bentar. Enggak. Dari mana? Dari sini. Maaf Bang, tadi dari mana ya? Ayo di mana? Ayo. Tadi saya yang mau keluar. Tadi sih saya dari sini. Ya udah lanjutin aja. Lalu yang terakhir ada pekerjaan fondasi batu kali dengan perbandingan 1:5. Fondasi batu kali ini disusun sedemikian rupa dengan spesi 1 semen dibanding 5 pasir dengan memperhatikan grading atau susunan butir pasir yang memenuhi syarat. Gambar detail fondasi dapat dilihat pada gambar 3.14 dan gambar 3.15. Di mana 3.14 ini detail fondasi tipe 1 dan 3.15 ini detail fondasi tipe 2. Lalu dapat perhitungan panjang fondasi batu kali tipe 1 dengan hasil 26,75 meter. 26,75 meter dan yang tipe 2 11,1 meter. Lalu perhitungannya, pertama fondasi tipe 1, di mana luas penampangnya yaitu dengan rumus tengah LDB ditambah LGA dikali tinggi, sehingga dihasilkan 0,345 meter persegi. Lalu untuk kolom fondasi batu kalinya dengan rumus luas penampang dikali jumlah total galian sama dengan 9,228 meter kubik. Lalu untuk fondasi tipe 2-nya, mencari luas penampang terlebih dahulu dengan rumus yang sama dengan fondasi tipe 1, sehingga dihasilkan 0,3 meter persegi. Lalu untuk kolom fondasi batu kalinya dengan rumus yang sama dengan fondasi tipe 1, sehingga dihasilkan 3,33 meter kubik. Sehingga total volume fondasi batu kali sama dengan volume fondasi batu kali tipe 1 ditambah volume fondasi batu kali tipe 2, sehingga dihasilkan 12,56 meter kubik. Lalu pada analisa harga satuan, digunakan daftar harga upah dan material bangunan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 10 Tahun 2020. Dan untuk daftar harga satuan materialnya yaitu dari daftar harga satuan material 2020. Lalu langsung ke pekerjaan fondasinya. Pada pekerjaan fondasi terdapat AHS pekerjaan urutan pasir bawah fondasi dengan tenaga kerja pekerja, mandor, dan bahan pasir urut. Dengan jumlah harga persatuan pekerjaan yaitu Rp258.538,19 dari analisa harga satuan Permen PU 2016. Lalu ada AHS pekerjaan instansi batu kali dengan jumlah harga persatuan pekerjaan yaitu Rp519.473,98 dari sumber analisa harga satuan Permen PU 2016. Udah. Lalu saya lanjutkan untuk AHS pekerjaan fondasi batu kali 1:5 yaitu dengan jumlah harga persatuan pekerjaan yaitu Rp1.092.777,16 sumber dari analisa harga satuan Permen PU 2016 sehingga didapatkan bill of quantity dari pekerjaan fondasi yaitu di mana harga satuan atau analisa harga satuan yang tadi dikali dengan volume dari setiap pekerjaan sehingga dihasilkan Rp15.870.060 untuk pekerjaan fondasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bisa langsung lanjut ke anggota kelompok berikutnya.
izin share screen ya, Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pekerjaan pondasi. Yang pertama ada WBS-nya, yaitu pekerjaan pondasi. Ada pekerjaan pasir uruk bawah pondasi dengan satuan meter per kubik. Ada pekerjaan astampik dengan satuan meter kubik. Ada pekerjaan pondasi batu kali dengan satuan meter kubik. Kemudian kita ke volume pekerjaannya. Yang pertama ada pekerjaan pasir uruk bawah pondasi, yaitu pondasi utuhnya diketahui lebarnya 0,85 meter, tingginya 0,05 meter, luasnya 0,0425 meter persegi, kemudian volumenya luas dikali panjang horizontal pinggir plus panjang vertikal tengah plus panjang horizontal tengah. Jadi dihasilkan 1,402 meter kubik. Kemudian ada pondasi setengahnya, yaitu diketahui lebarnya 0,50 meter, tingginya 0,05 meter, dan luasnya 0,025 meter persegi. Kemudian ada volumenya luas dikali panjang vertikal pinggir, dihasilkan 0,275 meter kubik. Kemudian ada volume totalnya, yaitu dengan penjumlahan volume pondasi utuhnya dengan volume pondasi setengahnya, yaitu dihasilkan 1,68 meter kubik. Kemudian ada pekerjaan astamping, yaitu pondasi utuhnya diketahui panjangnya 0,85 meter, lebarnya 0,1 meter, luasnya dihasilkan 0,085 meter persegi, volumenya luas dikali panjang horizontal pinggir, ditambah panjang vertikal tengah, ditambah panjang horizontal tengah, dihasilkan 2,80 meter kubik. Pondasi setengahnya yaitu diketahui panjangnya 0,50 meter, lebarnya 0,1 meter, dengan luasnya dihasilkan 0,05 meter persegi, kemudian ada volumenya luas dikali panjang vertikal pinggir, dihasilkan 0,55 meter kubik. Volume totalnya yaitu volume pondasi utuh ditambah volume pondasi setengahnya, dihasilkan 1,54 meter kubik. Kemudian ada pekerjaan pondasi batu kali. Itu pondasi utuhnya diketahui sisi bawahnya 0,75 meter, sisi atas 0,25 meter, tingginya 0,60 meter, luasnya dihasilkan 0,45 meter persegi, 405 meter persegi, dengan volumenya luas dikali panjang horizontal pinggir ditambah panjang vertikal tengah ditambah panjang horizontal tengah, dihasilkan 13,36 meter kubik. Pondasi setengahnya yaitu diketahui sisi bawahnya 0,45 meter, dengan sisi atasnya 0,20 meter, tingginya 0,60 meter, luasnya 0,20 meter persegi, kemudian ada volumenya luas dikali panjang vertikal pinggir, dihasilkan 2,2 meter kubik, kemudian ada volume totalnya, volume pondasi utuh ditambah volume pondasi setengah, yaitu 15,56 meter kubik. Kemudian ada AHS dari pekerjaan pondasi, itu pekerjaan pasir uruk bawah pondasinya, pekerjaan pengurukan 1 meter kubik dengan pasir uruk. Tenaganya ada pekerja mandor, bahannya ada pasir uruk, dihasilkan 258.538,19 rupiah. Kemudian ada pekerjaan astampingnya, pemasangan 1 meter kubik batu kosong atau astamping, tenaganya ada pekerja, tukang batu, kepala tukang batu, mandor, bahannya pasir uruk, batu kali belah, dengan jumlahnya yaitu dihasilkan 497.033,98 rupiah. Kemudian ada pekerjaan pondasi batu kali, pemasangan 1 meter persegi pondasi batu belah campuran, tenaganya ada pekerja, tukang batu, kepala tukang batu, mandor, bahannya ada pasir pasang, batu kali belah, semen bersih. Jumlahnya yaitu didapatkan 1.075.518,58 rupiah. Kemudian ada bill of quantity-nya atau BOQ-nya, yaitu pekerjaan pasir uruk bawah pondasi,
volume dikali dengan harga satuan yang telah didapat, yaitu dihasilkan Rp434.304,16. Ada pekerjaan unstamping dihasilkan Rp765.432,33. Kemudian ada pekerjaan fondasi batu kali dihasilkan Rp16.735.069,3. Lalu hasil totalnya dijumlahkan yaitu Rp17.934.845,51. Sekian, terima kasih. Ya, untuk anggota kelompok berikutnya, apakah ada? Nggak ada, Bang. Mungkin terakhir saya. Oke. Buat Hidayat, kemana ya Hidayat? Sudah dihubungi, Bang, tapi nggak dibalas sama sekali. Oh ya udah, untuk kalian semua ada 2 pertanyaan dari saya ya. Ya, Bang. Kenapa kalian Halo, Bang. ya maaf, Ya, Bang. tersambung lagi ya, halo. Halo. Wah, maaf sekali di sini barusan mati lampu. Tadi udah tahu belum pertanyaan saya? Apa terputus? Terputus, Bang. Terputus, Bang. Oke. Saya ingin bertanya dua hal. Kenapa kalian tidak mencantumkan pekerjaan perkerasan tanah dan pekerjaan sloof? Ya, bisa dijawab satu-satu. Dan perkerasan tanah sama pemadatan tanah itu sama ya? Oh iya, sama aja. Siapa dulu? Dulu deh. Gue dulu. Oke. Mungkin untuk perkerasan tanah atau pemadatan tanah itu gimana ya? Menurut saya nggak dilakukan, soalnya untuk daerah lantainya itu sendiri, untuk daerah lantai itu nggak diuruk kembali bagian lantai, tapi untuk pondasi itu memang diuruk kembali. Mungkin pemadatannya sederhana aja ya, nggak mesti pakai alat atau gimana. Mungkin yang kalau menurut saya pekerjaan perkerasan tanahnya itu nggak begitu kelihatan. Jadi cuman area pondasinya doang. Kalau untuk sloof, kalau menurut saya untuk sloof itu pekerjaannya karena kami menghitungnya per bagian gitu, jadi akan lebih mudah jika dikerjakan bareng sama kolom dan apa namanya balok, ring balok. Jadi perhitungannya bisa lebih mudah dan penyajiannya juga lebih gampang. Oke, jawaban anggota berikutnya. Kalau dari saya nggak pakai pemadatan tanah dikarenakan menurut saya pemadatan tanah itu udah ada di urutan kembali. Lalu kalau yang pekerjaan sloof, saya memasukkan pekerjaan urutan bawah fondasi, lalu unstamping dan juga pemasangan batu kalinya itu di pekerjaan fondasi, jadi nggak ada sloof. Jadi sloof untuk struktur bawah beda lagi.
Oke, terima kasih Odina untuk anggota kelompok berikutnya. Fadia suaranya tidak kedengaran. Baik Bang, kedengeran nggak? Iya. Kalau saya tidak memakai pekerjaan slope, sebenarnya saya dibagi Bang, ada pekerjaan fondasi dan ada pekerjaan struktur bawah. Jadi saya akan memakai slope-nya itu ada di pekerjaan struktur bawah nantinya. Dan untuk perkerasan tanah, saya tidak memakainya karena lebih mengurangi biaya sih Bang sebenarnya. Oke, baik. Anggota kelompok berikutnya. Menurut saya sih, karena saya nggak pakai perkerasan tanah itu, menurut saya kan udah di galian tanahnya ya Bang, yang diuruk kembali tanahnya. Itu saya pikir sekalian aja gitu, nggak usah pakai alat khusus atau apa. Terus kalau pekerjaan struktur, saya mikirnya nanti ada struktur atas sama bawahnya. Saya masukin di pekerjaan selanjutnya. Oke. Untuk kelompok berapa ini? Kelompok 5 Bang. Ya, untuk kelompok 5 saya rasa cukup. Terima kasih. Baik. Bisa langsung ditutup. Ya, terima kasih Bang Idos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.